Tapi biasanya eh, puasa-puasa atau bukan hanya puasa, ibadah-ibadah yang menjanjikan pahala yang sangat luar biasa besarnya, itu biasanya hadis memberikan motivasi. Pertanyaan berikutnya mungkin seputar kalender Islam, Prof. Jadi karena kan sebentar lagi, besok itu insya Allah kita akan melaksanakan puasa Ayyamul Bid. Pertanyaannya dari Ibu Diah Yanti, izin bertanya, apakah puasa Ayyamul Bid itu asalnya kaum Yahudi? Penjelasannya, Prof. Iya, saya jujur saya belum mengecek riwayatnya, ya kan. Tetapi biasanya eh, puasa-puasa atau bukan hanya puasa, ibadah-ibadah yang menjanjikan pahala yang sangat luar biasa besarnya, itu biasanya hadis memberikan motivasi. Itu biasanya hadis ahad, kecuali ada beberapa hadis sahih, misalnya eh, barang siapa yang membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, maka itu akan diberatkan timbangan kebaikannya nanti, itu hadis sahih. Tapi kalau hadis-hadis yang ada amalan enteng sekali tapi pahalanya luar biasa besarnya, itu biasanya hadis-hadis pemberi motivasi. Itu bukan hadis sahih, tapi itu hadis ahad, bukan hadis masyhur, untuk memberikan motivasi kepada orang untuk melakukan kebajikan. Ya, jadi eh, saya kira pokoknya asal kita sudah pernah berjumpa dengan dalilnya, sekalipun hadisnya itu hadis ahad, eh, hemat saya itu bisa kita lakukan ya, sepanjang itu hal-hal yang bisa mendukung dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Puasa itu kan bagus lah ya. Kadang-kadang memang kita hanya tidak pernah membaca dalilnya, padahal itu ada dalilnya, mungkin tersembunyi di dalam hadis yang panjang, sehingga kita seolah-olah menganggap tidak ada dalilnya. Hati-hati, jangan terlalu cepat membid'ahkan sesuatu. Oh, itu kan gak ada hadisnya. Ya, kami beberapa kali di apa ya, mohon maaf, di disanggah, Pak Nasar kok menyebutkan satu hadis, padahal saya sudah cek nggak ada hadisnya. Sudah dua kali, malah di tengah seminar besar saya waktu masih di McGill ya, di Montreal, ada salah satu seminar situ, saya mengutip hadis Bukhari, nggak ada ini. Saya udah cari di komputer, ini jangan memalsukan hadis dong. Waduh, malu saya dikata-katain di depan peserta seminar saya mengutip hadis palsu. Saya cek di komputer, ternyata nggak ada, padahal saya hakul yakin saya kutip dari kitabnya langsung. Karena kita seminarnya di kampus, saya langsung pinjam bukunya, buku aslinya ini apa. Nah, balik Allah menolong muka saya pada waktu itu. Ya, tadinya saya dicemooh, tapi begitu saya tunjukkan hadisnya, si penuduhnya itu minta maaf. Kok di komputer ini nggak ada ya? Memang kelemahan mencari hadis di komputer itu ada. Tapi sekarang sudah mulai diperbaiki metodenya, sistemnya ya. Mencari hadis itu, kalau dulu-dulu memang ada kelemahannya. Jangan karena kita cari di searching di komputer nggak ada potongan hadis yang kita cari, lantas kita mengatakan nggak ada hadisnya. Untung ada kitab aslinya pada waktu itu. Di Indonesia juga pernah salah seorang ulama besar kita juga, Pak, saya sudah cari hadisnya tapi kok nggak ada ya. Akhirnya semalaman saya cari, hampir nggak tidur semalam karena dipermalukan juga rasanya itu. Nah, saya kopikan ada 2 halaman sumber-sumber pengambilannya. Nah, itu memang kadang-kadang terselip di dalam hadis yang panjang. Nah, seperti hadis Bukhari ya, tentang uktub bismillahirrahmanirrahim, la taktub hakadha walakin uktub bismikallahumma. Nah, jangan tulis bismillahirrahmanirrahim tapi bismikallahumma. Hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah, la taktub hakadha walakin uktub hadza ma qada Muhammad bin Abdullah. Wah, itu
Kalau dicari di komputer itu nggak ketemu itu, tapi ternyata terselip di dalam sebuah hadis yang 1,5 halaman. Nah, kadang-kadang kita kan suka baca hadis pendek-pendek aja ya. Kalau hadis panjang, oh, udahlah lewatin aja. Padahal di tengah-tengah hadis panjang itu ada sesuatu yang sangat penting di situ itu. Nah, enaknya kalau kita di pondok pesantren kan itu baca secara tahlili, artinya dari A B C D sampai Z secara kronologis kan, bukan tematik. Kalau tematik lewat, lewat, lewat. Yang penting ada kaitannya temanya saja yang kita bahas. Tapi kalau kita di pondok, saya masih ingat di pondok saya dulu, tafsir Jalalain itu 2 kali khatam. Karena gurunya berbeda. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya kira lakukanlah apa yang kita yakini insya Allah baik setelah menemukan sumbernya. Tetapi kalau memang sumbernya tidak terlalu kuat, bertanyalah kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Jadi fas'alu ahla dzikr itu jamak di situ. Kalau kalian sudah cari di mana-mana, ilmuwan tidak sanggup menjawab, filosof juga tidak mampu mencarikan, fas'alu ahla dzikr, tanyakanlah kepada ahli zikir. Limata ahli zikr? Ahli zikir itu adalah itu bisa punya konektivitas langsung dengan Tuhannya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perjumpaan kita, dan insyaallah mohon maaf pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum sempurna jawaban saya